Setiap hari tanpa kita sadari, kita hidup di dunia yang digerakkan oleh energi. Bukan cuma mesin, bukan cuma listrik, bahkan alam di sekitar kita bekerja karena energi. Lihat saja gambar pertama ini. Ada batu di atas tebing, lebih tepatnya di tepi tebing. Di sini nampak batunya tidak bergerak, tapi sebenarnya sudah menyimpan energi. Energi ini kita kenal sebagai energi potensial. Sekarang kita lihat gambar kedua. Ketika busur ditarik, anak panah belum melesat, tetapi energi sudah tersimpan di sana. Energi ini juga dinamakan energi potensial. Lalu di gambar ketiga bisa kita lihat ada bendungan, airnya nampak tenang, tidak bergerak. Namun sebetulnya air di sini tertahan oleh dinding bendungan, dan ketika tertahan ini juga tersimpanlah energi yang besar. Energi itu kita kenal juga sebagai energi potensial. Ketika pintu dari dinding di bendungan ini dibuka, energi itu berubah menjadi energi yang dapat menggerakkan turbin di bendungan tersebut. Begitu batu jatuh ataupun juga panah dilesatkan, atau jika ketika pintu bendungan dibuka, energi yang tadinya potensial berubah menjadi energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi karena gerak. Contoh lainnya ketika mobil bergerak, ketika bola telah ditendang, ataupun ketika kita melihat air terjun. Di dunia ini perubahan dari potensial ke kinetik sebetulnya merupakan hal yang lumrah. Potensi disimpan lalu dilepas saat dibutuhkan untuk melakukan kerja. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau di dunia kita bisa melihat batu, busur, dan bendungan, tetapi kalau di dalam tubuh kita, di bagian yang sangat kecil yang menyusun tubuh kita, yaitu di dalam sel, apakah juga ada energi? Dan kalau di dalam sel ada energi, energinya disimpan dalam bentuk apa? Dan dilepaskannya seperti apa? Yang harus kita ketahui, sel juga membutuhkan energi. Bahkan setiap detik sel kita bekerja dan membutuhkan energi. Misalkan memompa ion, kemudian mensintesis suatu molekul, ataupun ketika kita juga menggerakkan otot-otot kita. Dan seperti mesin, sel tidak langsung menggunakan energi dari makanan. Energi itu disimpan dahulu, diubah bentuknya, lalu dilepaskan secara terkontrol saat diperlukan. Dan kalau kita bicara masalah energi, salah satu sumber utama energi di dunia ini adalah sinar matahari. Ketika sinar matahari sampai ke bumi, akan ditangkap oleh tumbuhan hijau, dan nanti tumbuhan tersebut melakukan proses fotosintesis karena dia memiliki kloroplas. Dan ketika fotosintesis berlangsung, maka nanti si tumbuhan ini akan menghasilkan glukosa yang kemudian menyusun karbohidrat. Ketika tumbuhan dimakan oleh hewan atau oleh manusia, maka nanti terjadi transfer energi dari tumbuhan ke hewan ataupun ke manusia. Dan energi yang telah didapatkan dari makanan tadi akan bisa digunakan oleh manusia atau hewan tersebut untuk melakukan aktivitasnya. Namun sebetulnya energi di makanan tidak bisa langsung digunakan. Kita mengetahui ketika makanan masuk ke dalam tubuh akan terjadi proses pencernaan. Makanan bisa mengandung karbohidrat, protein, ataupun juga lemak. Kemudian nanti akan dikunyah oleh mulut, kemudian dilanjutkan ke lambung dan diteruskan ke usus. Di mulut, di lambung terjadi pencernaan mekanik atau kimiawi yang membutuhkan enzim. Di sana berbagai makanan tersebut dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Dan ketika di usus, setelah karbohidrat dipecah menjadi glukosa, setelah protein dipecah menjadi asam amino, setelah lemak dipecah menjadi asam lemak, kemudian diserap melalui dinding-dinding usus halus. Penyerapan tersebut akan mentransfer atau memindahkan glukosa, asam amino, dan asam lemak ke dalam aliran darah. Nah, aliran darah ini yang nanti akan mentransfer berbagai nutrisi ini ke dalam berbagai sel. Misalkan di sini ada sel, ya, di sini aliran darah, kemudian glukosa ini nanti akan masuk ke dalam sel.
masuk ke dalam sitoplasma. Ketika glukosa masuk ke sitoplasma, akan mengalami peristiwa glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi 2 pirufat. Selain menghasilkan pirufat, juga menghasilkan ATP. Nah, ATP ini molekul yang mengandung energi. Namun dalam proses glikolisis ini ATP yang dihasilkan sedikit, masih kurang. Sel masih membutuhkan banyak ATP lagi. Sehingga pirufat kemudian masuk ke dalam mitokondria. Dan di dalam mitokondria ini pirufat akan mengikuti berbagai serangkaian reaksi kimia yang kita kenal sebagai siklus Krebs. Yang harus kita ketahui, siklus Krebs ini tujuannya tidak memanen banyak ATP. Tapi sebetulnya dalam siklus Krebs ini dia akan menghasilkan NADH dan FADH2, molekul yang juga berenergi tinggi. Dan nanti dia juga menghasilkan karbon dioksida. Nah, NADH dan FADH2 hasil dari siklus Krebs ini kemudian nanti dibawa ke membran mitokondria. Nah, di membran mitokondria ini nanti akan terjadilah fosforilasi oksidatif. Di sini nanti terjadi transport elektron, dan ketika terjadi transport elektron maka ATP akan dihasilkan. Sehingga yang harus kita garis bawahi di sini, transport elektron membutuhkan NADH dan FADH2 dari siklus Krebs tadi. Kemudian NADH dan FADH2 ini akan terlibat di sini, di rantai transport elektron. Di sini ada berbagai macam protein yang nanti melibatkan NADH dan FADH2 untuk semacam memindahkan ion hidrogen dari sini menuju luar. Ya, jadinya proses transport elektron ini akan memindah ion hidrogen sehingga di sini menumpuklah ion hidrogen. Sekarang kita bayangkan lagi bendungan tadi. Ya, bendungan airnya nampak tenang, namun di situ terkumpullah banyak sekali air. Nah, di sini terkumpullah banyak sekali hidrogen. Nah, sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara ion hidrogen di sini dan di sini. Nah, karena perbedaan konsentrasi tersebut, nanti ion hidrogen akan masuk ke sini melalui molekul ini. Dan di sini ada sintase ATP alias ATP sintase. Ketika molekul hidrogen ini bergerak, maka ATP sintase akan bergerak layaknya turbin yang ada di bendungan. Dan ketika bergerak, maka terbentuklah ATP. Dari mana? Dari ADP dan gugus fosfat. Jadinya ADP dan P akan tergabung membentuk ATP. ADP itu difosfat, ATP itu trifosfat. Lalu sebetulnya apa itu ATP? ATP itu molekul ini. Ya. Kenapa namanya adenosin trifosfat? Karena terdiri dari adenin, ribosa, dan 3 gugus fosfat. Di sini ada 3 gugus fosfat sehingga namanya trifosfat. Dan selain trifosfat ada adenin dan ribosa. Mengapa sel membutuhkan ATP dan mengapa harus ATP? Karena ATP memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dia universal. Dia bisa dipakai di berbagai sel. Di sel otot, di sel saraf, bahkan di bakteri. ATP bisa digunakan sebagai molekul pembawa energi. Sehingga hampir semua proses sel ATP digunakan sebagai sumber energi umum. Kemudian dia sifatnya portable, dia tidak bertahan di satu lokasi. Tapi ATP ini bisa menyebar, baik di dalam sel, di membran sel, di dalam mitokondria, ataupun juga di luar sel. Di seluruh tubuh ini butuh energi. Energinya ada di ATP dan ATP-nya ada di mana-mana. Dan dia ukurannya kecil, jadinya bisa di mana-mana. Kemudian ATP itu bisa cepat digunakan. Karena hanya dengan memecah ATP menjadi ADP dan fosfat, maka energi bisa langsung dipakai tanpa proses yang kompleks. Kemudian ATP juga bisa menggerakkan reaksi yang awalnya berhenti, reaksi yang awalnya tidak bisa bekerja. Dengan kehadiran ATP yang nanti dipecah menjadi ADP dan P, maka yang tadi awalnya berhenti reaksi kimianya akan menjadi bergerak. Dan yang terakhir, ATP itu mudah didaur ulang. Ya, jadinya ATP itu ketika digunakan akan terpecah menjadi ADP dan P. Dan ADP dan P ini bisa dibentuk lagi, didaur ulang lagi menjadi ATP. Lalu bagaimana energi dihasilkan? Tadi sudah saya singgung, energi itu dihasilkan ketika ATP dipecah menjadi ADP dan fosfat. Nah, ketika pemecahan ini terlepaslah energi.
Nah, ini namanya hidrolisis ATP. Ya, ATP-nya dipecah. Dan energi nanti bisa dipakai untuk berbagai hal. Misalkan pergerakan sel dan otot itu butuh energi dari ATP. Kemudian transfer ion di membran itu juga butuh ATP. Kemudian ketika sintesis molekul itu juga butuh ATP. Sehingga ATP itu sangat penting, dan ATP ini adalah molekul yang menyimpan energi yang tadi sudah kita runut dari mana asal energi itu berasal. Oke, demikian ya penjelasan saya terkait energi yang dibutuhkan oleh sel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.